Kata kunci seperti ini artinya adalah kerapatan, ya nilai kerapatan dalam gram per cc, ya gram per cc. Dan itu diperlukan untuk konversi antara fraksi massa, fraksi volume, lalu fraksi berat, ya fraksi berat. Ya, jadi untuk konversi fraksi berat biasanya kita memerlukan kerapatan. Fraksi berat ke fraksi volume kita memerlukan kerapatan. Yang satuannya dalam hal ini adalah gram per cc. Lalu kalau kita lihat sebenarnya di dalam hasil analisis difraksi kita sudah mempunyai, ya kalau kita mau ambil contoh output dari high score plus, ya kita bisa lihat di sini, ya kita mau ambil contoh untuk kristal D-manitol. Ya, ini adalah obat ya. D-manitol, kemudian struktur kristalnya itu dinyatakan dalam angka-angka yang ada dalam ini ya. Jadi atomnya cukup banyak ya. Tapi kita search aja ya kalau kita punya output dari iScore Plus, kita bisa search ya kata kunci data underscore ya. Kita bisa lihat di sini ya ada demanitol ya fase pertama, kemudian fase kedua adalah ini triguanidium dan seterusnya, kemudian fase ketiga adalah ini ya cukup panjang namanya, kemudian fase berikutnya adalah ini ya dan seterusnya ya ada 7 kalau nggak salah ya ada 7 fase di dalam obat. Kemudian yang kita akan konsentrasikan ya maksudnya kita akan fokus pada demanitol ya demanitol ini ya kita ingin menghitung berapa kerapatannya ya, jadi hasil analisis difraksi itu bisa memberikan angka kerapatan fasa tersebut ya. Jadi kerapatan tersebut itu sebenarnya sudah tertera di sini. Ya, ini dia. Ya. Itu kata kuncinya ya. Dan angkanya 1,48 ini satuannya adalah gram per cc atau gram per centimeter kubik. Ya. Lalu angka itu sebetulnya bisa diperoleh dari perhitungan dari angka-angka yang ada di dalam chip ini juga. Ya. Untuk singkatnya itu sudah saya berikan pembahasannya di sini. Ya, ini buku yang saya akumulasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta pelatihan dan juga pemahaman saya. Ya, ini kata kunci yang terkait. Ya, lalu angkanya ya itu bisa diperoleh sebetulnya dari ini. Ya, sederhana sekali. Kerapatan itu yaitu adalah massa dari semua atom yang ada di dalam sel satuan tersebut dibagi dengan volume dari sel satuan tersebut. Nah, di sini ada bilangan Avogadro. Ya, itu tiba-tiba muncul karena begini, di dalam tabel massa atom biasanya disajikan dalam satuan massa atom atau SMU atau AMU, Atomic Mass Unit ya. Jadi itu sebetulnya adalah setara dengan gram tapi dalam 1 mol ya. Jadi dalam 1 mol itu terdapat sejumlah misalnya atom tertentu dalam satuan gram. Nah, itu setara dengan atomic mass unit ya. Jadi pembahasan mengenai itu ya jadi eh, kita hanya konsentrasi di satu sel satuan. Tapi yang ada kan 1 mol. Jadi kalau anggap satu sel satuan itu hanya satu atom ya. Ini ada pembahasan Avogadro juga di dalam buku ini ya. Eh, Pembahasan Avogadro ada di sini. Tapi tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah begini.
Ya. Dalam 1 mol terdapat sejumlah gram. Gram itu setara dengan AMU atau Atomic Mass Unit. Ya. Itu tertera dalam tabel massa atom. Bisa di-search di internet. Ya. Misalnya yang paling gampang, massa atom hidrogen itu adalah 1. Ya, itu sudah dibulatkan, jadi mendekati 1. Ya. 1 atomic mass unit. 1 atomic mass unit itu sama saja dengan 1 mol atom hidrogen beratnya 1 gram. Ya. Tapi 1 mol itu banyaknya atom hidrogen adalah 6,022 dan seterusnya kali 10 pangkat 23. Ya, jadi ada banyak sekali atom. Ya. Tapi kan kita hanya fokus di satu sel satuan yang atomnya hanya 1. Jadi, berarti banyaknya atom dalam sel satuan adalah angka yang tadi, ya, dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23 atau bilangan Avogadro tadi. Ya. Jadi muncullah itu di sini. Ya. Pembagi A ini. Ya. Oke, jadi kalau kita kembali ke angka angka yang diperlukan, ya, di dalam chief, ini potongan chief yang ada cell volume. Ya. Ini angka dalam kurung menunjukkan standar deviasi. Ya. Kita tidak perlu perhatikan dalam kasus kita ini. Ya, jadi kita perhatikan angka yang kita highlight saja. Ini adalah cell volume dalam satuan angstrom pangkat 3. Ya, 1 angstrom itu 10 pangkat min 8 cm. Ya. Jadi kalau pangkat 3 berarti 1 dibagi 10 pangkat min 8 pangkat 3. Ya. Jadi sama dengan 10 pangkat minus 24. Ya. Faktor itu muncul nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita hitung, ya, ini udah dirangkum ya supaya singkat. Jadi atom di dalam D-manitol itu ada C, H, dan O. Ya, menurut rumus kimia sebenarnya rumusnya adalah ini C6, H14O6. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita masuk ke dalam chief di dalam hasil iScore Plus itu kita teliti ternyata atom yang ada itu sebentar ya, saya pindah layar. Itu di mana ya? Ini dia. Ternyata adalah ini ya. Jadi kita lihat di sini ini yang D-manitol ya. Jadi kalau kita lihat atom yang ada itu setelah loop ini ya, ini loop ya artinya judulnya ini diulangi ya sejumlah banyaknya baris atom yang ada ya. Jadi ini adalah label ya. Kolom pertama adalah baris pertama ya, label. Kolom kedua menunjukkan simbol, kolom ketiga menunjukkan X, posisi X dan seterusnya ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini adalah multiplisitas ya dan okupansi ya. Ini dua hal ini kita perhatikan bahwa ternyata angkanya itu adalah ini ya 1 dan 4 ya untuk baris pertama. Okupansi 1, multiplisitas 4. Artinya untuk C-nya ini ada 6 ya, kita lihat C1, C2, C3, C4 sampai C6 ini di bawah sini ya. Nah, masing-masing okupansinya 1 dan multiplisitasnya 4. Jadi berarti ada berapa banyak C? Ada 6 dikali 4 ya, 24 ya. Berarti semua dikali 4. Ini semua okupansinya 1. Tapi semua multiplisitasnya 4, berarti semua dikali 4. Ya. Jadi kita lihat di sini
walaupun rumus kimianya adalah C6, H14 dan seterusnya, tapi itu perlu dikali 4. Ya, jadi bukan C6 tapi C24. Ya, karena tadi multiplisitasnya berdasarkan hasil Chief yang dari high score plus itu adalah 4 multiplisitasnya. Ya, jadi ini 24 banyaknya atom C di dalam sel satuan dan seterusnya ya. Nah, masanya itu 1C itu adalah 12 dalam satuan atomic mass unit ya. Ini setara dengan 1 gram kalau ada 1 mol ya. Tapi 1 mol itu jumlahnya kan Avogadro yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya, jadi berarti kita harus bagi nanti dengan itu ya. Ada bilangan A-nya. Oke. Nah, ini untuk satu atom. Untuk 24 atom C, 12 itu dikalikan dengan 24. Ya. Dapatnya ini ya ada komanya di belakang karena ini juga ada komanya sebetulnya ya. Pembahasan serupa untuk H dan O ya. Lalu masanya di total ya sehingga diperoleh 728 ya. Itu adalah dalam satuan AMU yang setara dengan gram kalau dibagi dengan bilangan Avogadro ya. Jadi itu nanti masuk dalam perhitungan. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kerapatan tadi ya itu adalah massa atom yang ada di dalam sel satuan, atom semuanya ya, tidak hanya C tapi juga H dan O karena memang ada 3 atom tersebut dalam sel satuan ini. Nah, kemudian dibagi dengan volume dari sel satuan tersebut. Nah, jangan lupa ada A-nya itu karena tadi satuannya mula-mula kan atomic mass unit dikonversi menjadi gram, berarti kita perlu dalam satu unit sel. Jadi berarti dibagi dengan A. Ya, jadi seperti ini ya. Kemudian 10 pangkat 24 ini muncul karena konversi dari angstrom pangkat 3 ke sentimeter pangkat 3. Ya. Tapi seper, jadi dia pangkatnya jadi plus ya, jadi gitu ya. Nah, untuk latihan silakan kerjakan apakah tadi hasilnya kalau dilakukan perhitungannya akan mendapatkan angka ini ya atau mendekati angka ini ya. Angka ini sebetulnya sudah muncul juga dalam Chief hasil dari high score plus.